Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Alfian dengan NPM 5021082. Kali ini di pertemuan kali ini saya akan membagikan PPT saya dengan judul Pengembangan Pelajaran IPS SD Kurikulum K13 dan Kurikulum Merdeka. Baik, kita langsung saja ke materi, yaitu ilmu pengetahuan sosial atau yang dikenal sebagai IPS merupakan pembelajaran yang menganalisis dan mempelajari masalah sosial dari berbagai aktivitas dalam kehidupan sosial. Dalam standar isi IPS diharapkan peserta didik mampu memunculkan sikap peka terhadap persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tujuan dari pembelajaran IPS agar siswa memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosialnya melalui pemahaman terhadap nilai kebudayaan. Selain itu, mampu memahami konsep dasar yang dipelajari dari ilmu sosial, kemudian memahami dari berbagai potensi untuk mengembangkan diri siswa. Pembelajaran IPS melatih anak didik untuk menghasilkan warga negara yang mampu untuk memecahkan masalah berdasarkan pemikirannya serta berdasarkan moral dan nilai yang terbentuk oleh diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Pembelajaran IPS di SD pada kurikulum sebelumnya merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri, tidak bersifat tematik integratif, yang mana pembelajaran IPS hanya fokus pada materi-materi IPS saja. Pembelajaran IPS merupakan serangkaian disiplin ilmu yang saling terintegrasi. Proses pembelajaran IPS dalam kurikulum sebelumnya di jenjang sekolah dasar hanya terfokus pada guru, karena kurangnya improvisasi sehingga tidak adanya improvisasi lain yang menyebabkan siswa cenderung merasa bosan dan hanya terpaku pada materi pokok saja. Analisis pembelajaran IPS SD kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran IPS diintegrasikan pada kompetensi dasar disiplin ilmu lain yang dihubungkan melalui keterikatan topik atau makna. IPS mempunyai tempat yang sama dengan disiplin ilmu yang lain. Meskipun konsep belajar dilakukan secara tematik, namun kompetensi dasar untuk IPS tetap terpisah dengan kompetensi dasar yang lain. Adapun tujuan khusus bagi anak didik untuk mempelajari IPS pada kurikulum 2013 ini, yaitu membekali peserta didik yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat, kemudian membekali peserta didik agar mampu memecahkan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan sosialnya. Dalam hal ini, maka perlu mengasah critical thinking peserta didik, membekali peserta didik agar mampu memiliki sikap mental yang positif, serta membekali peserta didik agar memiliki kreativitas yang baik. Dalam kurikulum 2013 harus memiliki kualitas yang sama antara pencapaian hard skill dan soft skill. IPS di SD kurikulum 2013 dilakukan dengan mengintegrasikan konteks kurikulum 2013. Demikian sesuai dengan penelitian yang mengemukakan bahwa pada pendekatan dalam pembelajaran kurikulum 2013, pembelajaran IPS disusun dari beragam disiplin ilmu sosial. Pembelajaran IPS di SD dalam kurikulum 2013 bersifat tematik integratif. Dalam hal ini ada 4 macam jenis pendekatan terpadu. Konsep dasar IPS. Konsep sejarah. Sejarah berasal dari bahasa arti sajarun, dibaca sejarah, yang artinya pokok kayu. Pengertian pohon kayu di sini adalah adanya suatu kejadian, perkembangan atau pertumbuhan tentang suatu hal atau peristiwa dalam suatu kesinambungan atau konstitunitas. Konsep geografi. Secara bahasa geografis berasal dari kata geo dan graphen yang berarti bumi dan tulisan. Untuk itu, ilmu geografi membahas tentang ilmu yang mempelajari bumi. Geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang berarti bumi dan graphen yang berarti lukisan atau tulisan. Konsep ilmu ekonomi. Secara bahasa Yunani yang artinya oikonomis dan oikonomia yang berarti manajemen tangga khususnya penyelidikan dan administrasi pendapatan. Konsep sosiologi. Kata sosiologi berasal dari 2 kata dalam bahasa Latin yaitu socius dan artinya teman, keluarga, masyarakat, dan logos yang berarti ilmu. Secara keseluruhan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Menurut Setiadi dan Kolib 2013 P.1 bahwa kata sosiologi berasal dari kata Latin sociolus artinya teman dan dari bahasa Yunani logos artinya ilmu.
diungkapkan pertama kali dalam buku yang berjudul Cause the Philippines Positive. Analisis pengembangan pembelajaran IPS SD Kurikulum Merdeka. Analisis konsep pembelajaran IPS untuk SD dalam Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan aktif. Konsep ini mengharuskan guru untuk menciptakan lingkungan di mana siswa dapat berpartisipasi aktif, mengajukan pertanyaan, dan berkolaborasi. Kurikulum Merdeka juga menekankan pengembangan keterampilan siswa. Dalam pembelajaran IPS, Kurikulum Merdeka mencakup keterampilan berpikir kritis, analitis, dan pemecah masalah yang penting dalam memahami dan berpartisipasi dalam masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa mereka. Dalam konsep ini, pembelajaran IPS diharapkan mendorong pemahaman yang mendalam dan relevan tentang masyarakat dan dunia yang luas. Makna pengembangan pembelajaran IPS SD Kurikulum K13. 1. Holistik K13 bertujuan untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang IPS secara holistik, mencakup sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Ini membantu siswa memahami keterkaitan antar mata pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pembelajaran aktif K13 mendorong pembelajaran aktif dengan menggunakan pendekatan berbasis masalah, diskusi, penelitian, dan kegiatan praktis. Hal ini membantu siswa menjadi aktif dalam proses belajar mengajar. 3. Pemahaman konteks lokal. K13 menekankan pentingnya memahami konteks lokal pada IPS. Siswa diajak untuk mengkaji isu-isu sosial, ekonomi, dan budaya yang relevan dengan lingkungannya. 4. Pengembangan keterampilan. Selain pengetahuan, K13 juga menekankan pengembangan keterampilan seperti berpikir kritis, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Ini penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi perubahan dalam masyarakat. 5. Pembelajaran multidisiplin. K13 mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam pembelajaran IPS, sehingga siswa dapat melihat hubungan antara sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Kemudian 6. Pendidikan karakter. Pengembangan nilai-nilai sosial, etika, dan sikap positif juga menjadi bagian penting dari pembelajaran IPS di bawah K13. 7. Emahan global. Siswa diajak untuk memahami masalah-masalah global seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan isu-isu sosial lainnya yang relevan dengan konteks global. Makna pengembangan pembelajaran IPS SD Kurikulum Merdeka. 1. Otonomi sekolah. Kurikulum Merdeka memberikan sekolah lebih banyak kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum IPS dengan keadaan lokal mereka. Hal ini memungkinkan sekolah untuk mengintegrasikan elemen-elemen budaya, sejarah, dan lingkungan sekitar mereka dalam pembelajaran IPS. 2. Konteks lokal. Kurikulum Merdeka mendorong sekolah untuk memahami dan memasukkan konteks lokal dalam materi pembelajaran IPS. Ini penting untuk memastikan bahwa siswa dapat mengaitkan pembelajaran dengan realitas sekitar mereka. 3. Penekanan pada keaktifan siswa. Pembelajaran IPS dan dalam kurikulum Merdeka didesain untuk lebih menekankan peran aktif siswa. Siswa diajak untuk mencari informasi, berdiskusi, dan melakukan proyek-proyek kecil yang relevan dengan mata pelajaran IPS. Kemudian 4. Pengembangan keterampilan hidup. Selain pengetahuan, kurikulum Merdeka juga menekankan pengembangan keterampilan hidup seperti berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama. Hal ini membantu siswa untuk siap menghadapi tantangan di masa depan. 5. Pendidikan karakter. Pembelajaran IPS dalam kurikulum Merdeka juga menyoroti nilai-nilai moral dan karakter yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan kepedulian sosial. 6. Pemahaman global. Siswa diajak untuk memahami peran Indonesia dalam konteks global serta isu-isu global yang relevan dengan IPS. Hal ini membantu mereka menjadi warga yang lebih berpengetahuan dan peduli terhadap masalah-masalah dunia. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di dalam PPT yang sudah saya buat. Jika ada kurang paham atau ada salah-salah kata dalam penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.